kehamilan. Sering kencing, diabetes juga sering kencing. Terjadi peningkatan berat badan, diabetes juga demikian. Ibu hamil juga demikian. Itulah kemudian perlu untuk sangat tanggap, perlu untuk sangat paham teorinya, bagaimana kita bisa mengenali diabetes di masyarakat dan juga hipertiroid. Ya, karena mungkin kita sudah melihat pasien dengan kondisi matanya misalnya tampak melotot, tapi tidak menyadari, dianggaplah itu sebagai sesuatu yang biasa. Ya nanti itu akan dijelaskan secara lengkap gitu ya oleh Dr. Ardi. Tidak banyak ingin saya sampaikan, saya hanya mengucapkan terima kasih dan selamat belajar teman-teman semua. Ini adalah kesempatan yang langka, kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi silakan kosongkan gelasnya untuk bisa menerima ilmu sebanyak-banyaknya. Terus bagi teman-teman semua yang ketika mau raise hand baru belum raise hand sudah deg-degan, silahkan tetap pencet tombol raise hand-nya, harus bertanya. Ya, sudah jauh-jauh didatangkan pakarnya walaupun secara virtual, ini kan kesibukannya luar biasa ya. Nah, kalau kalian tidak bertanya berarti menyanyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Harap diingat bahwa pertanyaan yang paling buruk adalah pertanyaan yang tidak diungkapkan. Jadi tidak usah takut bertanya, ya. Silakan bertanya, silakan berdiskusi begitu, karena kalau sudah didatangkan ahlinya yang hebat tapi tidak bertanya, ya itu rugi sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar teman-teman semua. Terima kasih untuk Dr. Ardi. Semoga tidak kapok. Kalau tidak kapok berarti ada sesi 2. Maunya begitu ya. Ini namanya agak kurang ajar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Program Studi Diploma Kebidanan, Ibu Dr. Erika Agung Mulyaningsih, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Yang jauh dari Surabaya ini Bu Erika, disempatkan untuk menyambut selamat datang Dr. Ardi Wildan begitu. Katanya sudah nggak sabar ingin ketemu Dr. Ardi gitu ya. Oh ya, ya. Jadi ini ya apa namanya? Sebetulnya sejalan dengan yang disampaikan oleh Kemendikbud itu. Beri contoh satu ilmu saja yang dia bisa berdiri tanpa adanya ilmu yang lain. Ternyata tidak ada gitu. Jadi mendatangkan dokter penyakit dalam di prodi kebidanan itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Karena pasien itu kompleks, komprehensif dan perlu dirawat bersama-sama. Begitu dokter ya. Terima kasih. Sudah ditutup masih ngomong lagi. Terima kasih Bu Dr. Erika yang masih nyambung terus sambutannya, kayaknya nggak mau lepas gitu ya. Ya itu tadi, kalau sudah ngomongkan gender karena kita terbiasa pengajarnya selalu perempuan gitu, jadi lebih excited kalau pengajarnya ini dokter laki-laki begitu ya Bu Dr. Erika. Terima kasih Bu Tidak Dr. melakukan pembohongan publik. Baik Bu Dr. Erika, terima kasih. Oke, teman-teman yang saya sayangi, kita akan masuki sesi ilmiah untuk kuliah pakar pada seri yang kedua hari ini, yang dengan topik kajiannya adalah hipertiroid dan diabetes mellitus gestasional. Untuk itu, perkenankan saya membacakan kurikulum vitae dari dosen pakar kita pagi hari ini yang luar biasa. Dr. Ardi Wildan, spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Jombang, 5 Maret 1989, masih muda sekali ya dokter, tapi histori aktivitasnya ini seperti sudah profesor begitu. Diawali dengan menjadi riset assistant di Geriatric Division Department of Internal Medicine di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta di tahun 2015. Kemudian beliau menjadi dosen pengajar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Sorong di tahun 2015 sampai dengan 2016 di Papua Barat. Selanjutnya beliau mengabdikan diri menjadi Medical Emergency Rescue Committee sebagai General Practitioner dari tahun 2015 sampai dengan 2016 di Papua Barat.
Selanjutnya, beliau bertindak sebagai Fellowship Assistant di Faculty of Medicine Universitas Indonesia dan Universitas Papua di tahun 2015 sampai dengan 2016. Dan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, beliau menjadi staf di Divisi Endokrin di Department of Internal Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tidak hanya itu, beliau mengabdikan diri sebagai staf medikal di Rumah Sakit Premier Bintaro sejak November 2022 sampai dengan sekarang. Dan luar biasanya semangat beliau ini, sekolah saat ini melanjutkan studinya sebagai mahasiswa yang tengah mengambil subspesialis program pendidikan endokrin, metabolik, dan diabetes ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Luar biasa sekali Dr. Ardi Wildan. Semakin tidak sabar untuk menantikan sharing ilmu dari Dr. Ardi Wildan. Marilah kita ikuti bersama kuliah pakar bersama Dr. Ardi Wildan, spesialis penyakit dalam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Dr. Erika, Bu Niken, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dan sudah mendapatkan kehormatan untuk diundang menjadi pembicara dalam kuliah. Saya bukan pakar juga ya, saya mungkin hanya akan sedikit sharing hal-hal yang mungkin berkaitan antara penyakit dalam dengan kehamilan. Izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin judulnya akan sedikit saya ubah menjadi deteksi dini gangguan tiroid dan hiperglikemia pada kehamilan. Kenapa? Karena untuk gangguan tiroid ini baik yang hipertiroid maupun hipotiroid itu dua-duanya dapat menyebabkan gangguan baik pada ibu hamil maupun pada bayi atau janin yang dikandungnya. Sedangkan untuk hiperglikemia nanti akan kita bahas ada beberapa klasifikasi baik itu yang DM pada kehamilan ataupun DM gestasional. Baik, nama saya Ardi Wildan. Saya saat ini bekerja sebagai staf di Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Kebetulan saya lahir di Jombang, saya lahir di Jombang. Sampai SMA saya di sini, Bu Niken ini dulu sahabat saya dari waktu SMA. Dan ya, terima kasih sudah mengundang saya ya Bu. Jangan galak-galak sama mahasiswanya. Baik, sebagai pendahuluan, mungkin saya ingin sedikit mengulas tentang kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid ini adalah suatu kelenjar yang terletak di leher. Jadi kalau misal kita lihat di tengah-tengah leher kita ini ada suatu kelenjar yang bentuknya cantik seperti kupu-kupu dan berwarna pink seperti ini. Dia menempel pada trakea. Jadi kelenjar tiroid ini dia bekerja menempel di trakea dan dia bekerja nanti untuk terutama dalam metabolisme tubuh kita. Dan kerja hormon kelenjar tiroid ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa hal. Mungkin secara sekilas, jadi ada yang kita sebut sebagai thyroid stimulating hormone atau TSH. Jadi TSH ini nanti akan merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid, yaitu T3 dan T4. Di mana nanti kalau misalnya jumlahnya semakin tinggi, T3 dan T4-nya ini, dia akan memberikan umpan balik negatif ke dalam hipofisis anterior sehingga menurunkan jumlah TSH-nya sehingga nanti TSH ini akan merangsang lagi bahwa memberitahu bahwa sudah banyak nih jumlah T3 dan T4-nya sehingga menurunkan jumlah produksinya. Dan nantinya hormon yang dihasilkan ini yaitu T3 dan T4 ini berfungsi terutama untuk meningkatkan metabolisme. Berfungsi juga dalam pertumbuhan serta perkembangan dan meningkatkan efek dari katekolamin. Katekolamin ini terutama yang berhubungan dengan nanti kerja jantung. Baik, nah fungsi secara umum tadi yang pertama ya, dia meningkatkan aktivitas metabolik, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh serta menghasilkan panas. Kemudian pada jantung dia bekerja pada reseptor beta 1, di mana tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan denyut nadi, meningkatkan volume stroke volume, meningkatkan luaran kardiak serta meningkatkan tekanan darah.
Kemudian pada usus, dia berfungsi untuk meningkatkan motilitas usus serta meningkatkan sekresi dari gastrointestinal. Pada otak, dia meningkatkan, tadi berhubungan dengan perkembangan otis, meningkatkan mielinisasi, meningkatkan sinaptogenesis, pembentukan sinaps-sinaps di otak, meningkatkan pembentukan dendrit, serta untuk aktivitas simpatetik, yaitu nanti yang berhubungan dengan respon fisiologis kita. Kemudian pada tangan dan rambut, pada kulit, dia meningkatkan proliferasi dari sel kulit, kemudian meningkatkan sekresi keringat, meningkatkan pertumbuhan rambut, serta kuku. Nah, tentu kalau misalnya ada kelainan, kita bisa membagi menjadi kelainan yang fungsional serta kelainan yang anatomik. Jadi kalau misalnya kelainan yang fungsional berarti fungsinya yang berubah. Kalau anatomik berarti mungkin ada suatu benjolan atau ada suatu kista yang di situ, tapi mungkin fungsinya tidak berubah. Nah, pada kelainan fungsi tiroid ini ada dua, yaitu yang hipertiroid serta hipotiroid. Hiper itu berasal dari kata hiper yang artinya berlebihan, di atas normal atau meningkat. Tiroid adalah kelenjar tiroid dan isem adalah suatu kondisi. Jadi kalau hipertiroidism artinya adalah suatu kondisi kelebihan kelenjar atau hormon tiroid. Kalau hipotiroid itu kebalikannya, yaitu di bawah normal atau kekurangan hormon tiroid. Jadi nanti kalau misalnya kita bahas hipertiroid atau hipotiroid, kalau hiper berarti kelebihan, kalau hipo berarti kekurangan. Nah, gejalanya apa? Gejalanya kalau misalnya terjadi suatu hipertiroidism, tadi ya peningkatan level atau kadar hormon tiroid di dalam darah. Berarti gejalanya berhubungan dengan peningkatan efek dari hormon tiroid tadi itu, yang secara umum adalah dia meningkatkan kondisi-kondisi yang tadi, misalnya meningkatkan tekanan darah, meningkatkan nadi, meningkatkan motilitas usus, begitu ya. Jadi kalau kita ketemu pasien yang hipertiroid, pada kondisi selnya atau kondisi tubuhnya, kita bisa menemukan suatu weight loss atau penurunan atau penurunan berat badan. Jadi pasiennya jadi cepat kurus, makan banyak, nggak gemuk-gemuk. Itu hal yang kita inginkan sebenarnya ya, bisa makan apapun tapi nggak gendut. Cuma kalau misalnya karena hipertiroid, berarti dia tidak normal. Kemudian tadi karena metabolismenya meningkat, kemudian beratnya makin turun, jadi tubuh kita tentu akan mengkompensasi dengan meningkatkan nafsu makan. Jadi makannya makin banyak untuk mengkompensasi peningkatan metabolisme tadi itu. Dan tentu dengan adanya peningkatan pengolahan makanan, serta ada peningkatan tadi tekanan darah, nadi dan sebagainya, tubuh kita juga akan menjadi semakin panas gitu ya. Jadi peningkatan suhu tubuh. Dan menjadi tidak toleran terhadap panas. Jadi kalau misalnya panas itu nggak tahan. Saya pastinya lebih suka dingin tadi ya, karena memang tubuhnya sudah panas. Jadi kalau misalnya kena dingin dia nggak tahan. Kemudian untuk di traktus gastrointestinal atau di perut tadi, karena dia berhubungan dengan motilitas usus, jadi meningkat motilitasnya, jadi diare. Namun diarenya ini beda dengan diare pada misalnya kita habis makan cabai 10 gitu ya. Nah itu kan diarenya mencret. Nah pada hipertiroid ini berbeda. Dia diarenya itu yang meningkat frekuensinya, bukan konsistensinya. Jadi misalnya dalam satu hari beliau BAB 4-5 kali, tapi konsistensinya biasa, tidak cair atau tidak seperti misalnya ada lendirnya atau yang enggak seperti itu. Kemudian pada kulit pasien jadi berkeringat, kemudian jadi rambut lebih panjang, serta banyak rambut-rambut halus. Pada jantung, efeknya takikardia, meningkatkan denyut nadi, jadi palpitasi berdebar-debar, adanya aritmia pada gambaran EKG, serta hipertensi. Kemudian pada sistem neuropsikiatri, pasien menjadi cemas, jadi cemas, cepat marah, gitu ya. Itu ada kemungkinan salah satu gangguan akibat hipertiroid. Kemudian jadi nervous, jadi irritable ya, jadi gampang marah, kemudian tidak bisa tidur serta tremor, itu tanda dari hipertiroid. Kalau hipotiroid tentu kebalikannya. Jadi kalau tadi yang hiper itu dia semakin meningkat kecepatan metabolismenya, pada yang hipotiroid dia semakin melambat metabolismenya. Jadi cepat nambah berat badan, misalnya makan dikit kok jadi gemuk gitu. Nah itu mungkin ada tanda-tanda ke hipotiroid. Kemudian nafsu makannya menurun, kemudian suhu tubuh juga menurun, sehingga pasien-pasien dengan hipotiroid itu tidak tahan terhadap dingin. Kebalikan dengan tadi hipertiroid. Karena kan dia tidak bisa menghasilkan panas ya akibat hipotiroid tadi itu, sehingga jadi intoleransi terhadap dingin. Kemudian pada sistem gastrointestinal,
pasien menjadi konstipasi karena tadi menurun ya gerakan ususnya, pada rambut menjadi kulitnya kering, kemudian rambut rontok, rambutnya kasar dan tipis-tipis. Pada jantung juga kebalikannya, tadi denyutnya menjadi lebih lambat, tapi hipertensi ini masih bisa karena bisa jadi kompensasi. Kemudian pada sistem neuropsikiatri menjadi cepat capek, depresi, jadi lemot gitu ya. Jadinya kalau diajak ngomong nggak nyambung-nyambung gitu. Nah, itu mungkin dia ada gejala hipotiroid. Ini secara umum tadi untuk pembagian gejala antara hiper dan hipotiroid. Jadi memang benar-benar kebalikannya ya. Jadi kalau misal hiper dia jadi cepat kurus, kalau misal hipo cepat gemuk, kemudian kalau misalnya hiper tadi dia tidak toleran dengan panas, kalau hipo dia tidak toleran dengan dingin, dan sebagainya sampai ke bawah. Pada hipertiroid paling banyak penyebabnya adalah penyakit Graves atau Graves disease. Jadi Graves disease ini adalah suatu penyakit autoimun, ya penyakit yang di mana sel tubuh kita itu menyerang sel tubuh yang lain. Jadi pada penyakit Graves itu ada reseptornya atau ada penandanya di kelenjar tiroid, dan biasanya ada tanda triadnya, yaitu yang pertama adalah adanya Graves ophthalmopathy, atau jadi dia matanya menonjol ya seperti ini. Ada struma itu pembesaran kelenjar tiroid yang diffuse atau yang kan ada yang nodular, ada yang diffuse ya. Kalau diffuse itu dia merata di seluruh kelenjar tiroid, serta adanya peningkatan hormon tiroid. Jadi kalau sudah ada 3 itu, maka kita bisa mendiagnosis pasien sebagai penyakit Graves disease. Ini yang paling sering ditemukan di masyarakat. Tentu selain 3 ini tadi juga ditemukan gejala-gejala hipertiroid ya, misalnya seperti palpitasi, kemudian peningkatan denyut nadi, penurunan berat badan, diare, dan lain sebagainya. Untuk yang penyebab yang lainnya ini agak jarang ditemukan, misalnya toxic adenoma. Toxic adenoma ini ada nodul di kelenjar tiroidnya, tapi nodulnya itu aktif menghasilkan hormon. Kemudian yang lain-lain lebih jarang lagi. Untuk hipotiroid, ini yang paling sering adalah radang tiroid atau tiroiditis. Ini mirip dengan Graves disease, tapi bedanya dia menghambat pembentukan kelenjar tiroidnya. Jadi dia menurun fungsi tiroidnya. Kalau untuk yang sering ditemukan juga adalah defisiensi iodin atau defisiensi iodium, terutama di daerah-daerah yang konsumsi garam iodiumnya lebih rendah. Misalnya terutama di daerah-daerah gunung ya, biasanya dulu yang karena tanahnya itu kandungan iodiumnya rendah sehingga banyak yang gondokan. Jadinya ada struma diffuse tapi fungsi hormon tiroidnya dia rendah. Namun semenjak adanya program fortifikasi iodium di masyarakat, tentu angka defisiensi ini semakin menurun. Yang lain-lain bisa timbul tiroiditis atau radang tiroid setelah persalinan, atau pada pasien-pasien yang sudah menjalani operasi pasca pengangkatan kelenjar tiroid, misalnya karena adanya keganasan atau sebab yang lainnya. Nah, tadi sudah kita bahas ya, apa itu hormon maupun kelenjar tiroid. Nah, hubungannya apa dengan kehamilan? Jadi, secara epidemiologi, memang hipertiroid itu biasanya muncul pada 0,1 sampai 0,4 wanita hamil. Dan 2-3% wanita hamil lainnya itu mengalami hipotiroid, di mana 0,3 sampai 0,5-nya itu mengalami hipotiroid yang overt tadi yang jelas ya. Kemudian 2-2,5% lainnya mengalami hipotiroidisme subklinis. Hipotiroid subklinis itu berarti dia hormonnya masih normal, tapi tadi TSH-nya sudah mulai mengalami gangguan. Nah, yang jadi hambatan adalah memang pemeriksaan fungsi tiroid itu masih belum bisa kita lakukan secara masif, dan interpretasinya pun juga agak lebih susah dibandingkan dengan pada pasien tidak hamil. Kemudian membutuhkan interpretasi yang akurat dan dari temuan hasil laboratorium yang berbeda dengan pasien yang tidak hamil, dan adanya efek teratogenik dari pemberian obat-obatan untuk menurunkan hormon tiroidnya. Ini merupakan perubahan yang terjadi pada kehamilan. Jadi pada kehamilan itu memang ada beberapa perubahan yang menyebabkan terjadinya peningkatan maupun penurunan dari hormon tiroid. Jadi misalnya ada peningkatan, jadi kan kalau misal seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya hamil kan meningkat ya beta HCG-nya. Nah, HCG itu dia ternyata juga dapat menstimulasi reseptor TSH di tiroid, di kelenjar tiroid. Jadi nanti HCG itu juga akan meningkatkan produksi hormon tiroidnya. Jadi memang secara normal hormon tiroid itu akan sedikit meningkat pada kehamilan.
Namun ada kondisi-kondisi lain, misalnya seperti peningkatan pembuangan iodium melalui urin, sehingga pada wanita hamil kebutuhan iodiumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pada pasien yang tidak hamil. Dan lain-lain yang nantinya pada beberapa kondisi memang akan menyebabkan perubahan kadar pada hormon tiroid pada kehamilan. Ini tadi kesimpulannya, jadi ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan akibat kehamilan itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah ternyata hormon tiroid ini sangat penting untuk pembentukan atau untuk maturasi dari fetus. Jadi karena memang fetus itu bergantung pada hormon tiroid dari ibunya, sehingga kadar hormon tiroid pada ibu hamil itu sangat penting untuk berada dalam level yang sesuai. Jadi di sini dikatakan bahwa kelenjar tiroid pada fetus itu akan mulai mengkonsentrasikan iodin dan mensintesiskan hormon tiroid setelah 12 minggu kehamilan. Jadi tentu sebelum ini semuanya akan disuplai oleh ibu. Kemudian pada trimester pertama hormon tiroid sangat berperan dalam perkembangan otak janin. Tetapi karena perkembangan otak janin juga masih berlanjut, setelah usia trimester pertama tentu hormon tiroid ini juga sangat berperan penting pada periode selanjutnya. Dan kegagalan tiroid pada ibu yang overt pada trimester pertama berhubungan dengan gangguan intelektual pada janin. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan anak-anaknya mungkin intelektualitasnya di bawah rata-rata populasi, mungkin perlu kita periksa juga pada ibunya apakah terjadi suatu gangguan hipotiroid. Komplikasi hipotiroid pada kehamilan antara lain adalah bisa mengalami abortus spontan, kemudian hipertensi hipertensi pada kehamilan, dia bisa sampai eklamsi, kemudian adanya placental abruption, serta adanya preterm delivery atau persalinan preterm. Ini pada ibunya, sementara pada janinnya bisa menyebabkan fetal distress, kemudian persalinan lintang, kemudian berat badan bayi kurang, adanya kematian perinatal, serta gangguan neuropsikologikal. Jadi menjadi tadi ya gangguan intelektualnya agak berkurang dibandingkan dengan yang seharusnya. Kalau hipotiroid juga tidak bagus juga. Jadi kalau misalnya terlalu berlebihan bisa meningkatkan angka preeklamsi, meningkatkan angka gagal jantung pada ibu hamil, meningkatkan angka preterm delivery, serta meningkatkan gejala tirotoksikosis, bahkan hingga keracunan thyroid storm atau badai tiroid pada kasus-kasus tertentu. Pada bayi juga menyebabkan adanya kraniosinostosis, kemudian adanya goiter atau gondongan pada bayinya, takikardi, gangguan retardasi perkembangan bayinya, low birth weight, fetal heat drop, serta fetal death. Jadi memang pada ibu hamil itu kita harus jaga hormon tiroid itu dalam kadar yang sesuai. Nah, sesuainya itu berapa? Jadi kalau misal kita mungkin bicara lebih detail untuk pada ibu hamil memang kita inginkan kadar hormon tiroidnya itu berada di supranormal, yaitu di sepertiga batas atas normal dan mungkin ya sedikit di atas normal masih nggak apa-apa. Misalnya kadar FT4 pada normalnya itu kan 0,7 sampai 1,4. Nah, pada ibu hamil kita inginkan dia berada di batas atas, misalnya 1,3, 1,4, 1,5 atau 1,6 tidak apa-apa karena tadi hormon tiroid itu berfungsi untuk menjaga salah satunya perkembangan dari janinnya. Jadi kalau kita turunkan sampai di bawah itu takutnya nanti mengganggu perkembangan janinnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita perlu lakukan screening pada ibu hamil untuk fungsi tiroidnya ini? Permasalahannya memang yang pertama adalah tentu harga. Jadi harga pemeriksaan hormon tiroid ini tidak semurah dan tidak tersedia seluas seperti pemeriksaan gula darah misalnya. Kalau misal di sini rata-rata itu harganya sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah sekali periksa untuk TSH saja. Kalau dengan FT4 tentu 2 kali lipat harganya. Sehingga dari panduan-panduan di luar negeri pun di negara maju pun juga tidak menyarankan bahwa setiap pasien hamil itu diperiksakan hormon tiroidnya atau fungsi hormonnya. Dan di sini disampaikan ada beberapa kriteria atau beberapa subset pasien yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kita periksakan hormon tiroidnya untuk screening. Yang pertama adalah pasien dengan penggunaan rutin levothyroxine. Levothyroxine ini obat penambah hormon tiroid, suplementasi hormon tiroid. Kemudian
Pasien memang dengan gondongan, jadi kalau dari luar sudah kelihatan gondongan, ya dicek aja fungsi tiroidnya. Atau dengan penyakit autoimun, misalnya pada penyakit lupus, atau rheumatoid arthritis, atau yang lainnya. Adanya riwayat radiasi pada kepala atau leher, misalnya pasien dengan keganasan nasofaring, kemudian dilakukan radiasi, nah itu masih mungkin setelah radiasi itu timbul suatu radang akibat radiasi, atau tiroiditis radiasi. Kemudian adanya riwayat pembedahan tiroid, misalnya pasien pernah ada benjolan, kemudian dioperasi sebelah, nah itu kita perlu periksakan fungsi tiroidnya. Atau pasien memiliki adanya suatu antibodi yang positif terhadap tiroid, atau adanya riwayat penyakit tiroid atau riwayat pada keluarga. Jadi kalau misalnya keluarganya ternyata ada beberapa yang penyakit tiroid, nah mungkin perlu diperiksakan. Kemudian pasien yang tinggal di daerah kekurangan yodium, ini mungkin sudah mulai berkurang ya jumlahnya. Kemudian pasien dengan gejala, nah kalau sudah ada jelas gejala yang tadi kita bahas, itu ada tempatnya untuk dilakukan pemeriksaan hormon tiroidnya. Atau pasien dengan abortus yang berulang, jadi misalnya hamil 4 kali, yang 3 kalinya abortus, nah itu mungkin ada gangguan tiroid di situ. Adanya, ini maksudnya infertilitas ya, jadi kalau misalnya sudah menikah bertahun-tahun tapi masih belum memiliki keturunan, nah itu mungkin ada masalah pada kelenjar hormon tiroidnya. Atau pasien dengan obesitas morbid atau dengan hiperelastisitas yang berulang, nah itu masih mungkin akibat gangguan pada hormon tiroid. Baik, mungkin untuk tiroid saya cukupkan sampai di sini, nanti mungkin bisa berkembang dengan pertanyaan. Kalau misal nanti teman-teman temukan masalah pada, misalnya ada sudah menemukan hal-hal tersebut, kemudian ada gejala, nanti bisa langsung dirujuk ke spesialis penyakit dalam untuk dievaluasi lebih lanjut. Berikutnya saya bicara tentang hiperglikemia pada kehamilan. Jadi mungkin saat ini juga semakin meningkat ya kampanye atau campaign tentang diabetes mellitus. Mungkin sebagai reminder, diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang kronik jangka panjang ya, di mana pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin atau tidak dapat menghasilkan insulin yang akhirnya mengakibatkan hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah sehingga menyebabkan adanya komplikasi, penurunan kualitas hidup, serta peningkatan mortalitas. Angka diabetes di Indonesia sangat meningkat, terutama pada beberapa tahun belakangan ini. Dari data Riskesdas tahun 2018 didapatkan bahwa 1 dari 10 dewasa di Indonesia itu menderita diabetes. Dan kalau misalnya kita hitung ada sekitar 20 juta orang yang memang sayangnya 86%-nya itu tidak terdiagnosis. Jadi karena memang seringkali tidak ada gejala, jadi kalau misalnya kita lakukan screening massal begitu ya, ternyata banyak yang nggak tahu kalau ternyata menderita diabetes. Dan yang ketahuan pun juga hanya 70% yang terkontrol diabetesnya, sehingga menyebabkan tingginya angka komplikasi kronis. Dan saat ini juga semakin bergeser ya, angka diabetes ini tadinya penyakit usia tua, di atas 50 tahun, sekarang makin muda. Data dari Riskesdas didapatkan sekitar setengah pasien diabetes di Indonesia itu berusia di bawah 45 tahun. Dan saat ini juga sering saya temukan usia 30, bahkan usia 20-an itu sudah menderita diabetes. Yang terutama memang didasarkan oleh beberapa faktor, misalnya kebiasaan minum manis di masyarakat kita. Waktu saya masih sekolah dulu kan setiap misalnya kita minta es teh itu kan selalu manis ya. Nah itu kadang-kadang memang kita tidak sadar karena kebiasaan dan adat itu ya memang standarnya es teh itu manis gitu. Nah ketika saya kuliah dulu memang semua kita berubah di sini, kalau misalnya es teh ya es teh tawar, nanti kalau misal mau manis bilang manis gitu. Dan misal di Jogja yang semua makanannya harus manis, nah itu tentu dapat meningkatkan prevalensi diabetes. Ditambah lagi dengan kemudahan teknologi masa kini, misalnya kalau kita mau pesan makan tinggal pencet-pencet di handphone, datang tuh pakai GoFood, GrabFood gitu ya. Jadi tuh dengan meningkatnya konsumsi kalori serta menurunnya aktivitas fisik tentu meningkatkan kemungkinan terjadinya diabetes. Nah, permasalahan kedua adalah komplikasi diabetes itu seringkali tidak terdiagnosis. Jadi kalau misalnya kita lihat data dari tahun 2012 itu sebagian besar memang yang terdiagnosis itu yang jelas keluhannya, misalnya neuropati. Neuropati ini keluhan kesemutan biasanya ya, kesemutan, baal, itu dia tinggi karena kan memang bisa dirasakan. Tapi pada keluhan-keluhan lain yang tidak terlalu jelas, bisa gangguan ginjal, gangguan kaki, atau gangguan mata, itu lebih rendah angkanya. Sedangkan kalau kita lakukan screening secara aktif, misalnya pada gangguan ginjal ini,
yang tadinya 14,5%, pada penelitian kami dapatkan ternyata kalau kita lakukan secara aktif bisa lebih dari 50% angka komplikasinya, namun memang tidak disadari. Dan ini menjadi PR bagi kita semua untuk mendeteksi dini pasien-pasien diabetes dan menata laksana sesuai dengan kondisi. Hubungan dengan kehamilan. Jadi diabetes itu merupakan penyebab kematian nomor 9 tertinggi di dunia pada wanita. Sehingga tentu ini menjadi permasalahan yang cukup besar ya untuk kita bisa mendiagnosis serta menata laksana diabetes baik pada ibu hamil maupun pada ibu yang tidak hamil. Dan data dari data WHO pada tahun 2019 memang cukup tinggi ya, hiperglikemia pada kehamilan itu prevalensinya sekitar 15-8% pada semua kehamilan. Dan jumlah bayi yang terdampak sekitar 20 juta dan adanya komplikasi tentu semakin meningkat pada pasien-pasien dengan diabetes kehamilan ini. Untuk dampak diabetes pada kehamilan itu ada dampak pada ibu maupun dampak pada bayi. Dampak pada ibu misalnya pada jangka pendeknya ya bisa meningkatkan angka preeklamsia atau eklamsia, persalinan yang sulit, serta meningkatkan angka operasi sesar. Jangka panjangnya pada ibu yang mengalami peningkatan kadar gula darah selama kehamilan itu bisa menjadi DM tipe 2. Jadi menjadi DM seumur hidup gitu misalnya, atau meningkatkan angka penyakit jantung koroner yang prematur yang belum pada waktunya. Sementara pada bayinya untuk yang jangka pendek itu bisa meningkatkan terjadinya hipoglikemia neonatal. Jadi pada waktu dia lahir itu hipo terus gula darahnya rendah gitu karena memang selama di dalam kandungan bayi ini mendapatkan paparan insulin yang cukup tinggi. Kemudian meningkatkan angka makrosomia, distosia bahu, serta meningkatkan angka perawatan intensif perinatal. Nah, pada bayinya sendiri kalau misalnya dia lahir dari ibu yang diabetes, itu bayi ini rentan mengalami obesitas, serta mengalami DM tipe 2 maupun hipertensi di kemudian hari. Jadi kalau misalnya usia 20 tahun atau 30 tahun sudah diabetes, nah mungkin pada waktu dulu di dalam kandungan siapa tahu ternyata ibunya diabetes gitu. Itu yang meningkatkan salah satu faktor yang meningkatkan risiko diabetes atau hipertensi pada usia berikutnya. Nah, ada beberapa terminologi yang mungkin perlu kita bedakan yaitu pre-gestational diabetes serta diabetes gestasional atau DMG. Kalau DMG itu adalah adanya toleransi glukosa yang abnormal yang pertama kali ditemukan pada saat kehamilan. Jadi sebelum hamil dia belum ada. Sementara kalau yang pre-existing atau pre-gestational diabetes itu dia sudah DM sebelum hamil. Misalnya pasiennya sudah diabetes 2 tahun kemudian hamil. Nah, itu kita bilang sebagai pre-gestational diabetes. Tapi kalau misalnya sebelumnya dia normal, baru pada waktu hamil dia mengalami hiperglikemia, kita sebutnya sebagai diabetes gestasional. Nah, pada waktu kehamilan memang ada perubahan fisiologis yang menyebabkan bisa meningkatnya timbulnya diabetes gestasional ini. Yang pertama, pada awal kehamilan biasanya sensitivitas insulin itu akan meningkat. Ini bagus ya artinya ya. Jadi tubuh kita tuh bisa menggunakan insulin dengan baik. Karena memang ada peningkatan ambilan glukosa ke dalam jaringan adiposa untuk mempersiapkan energi yang dibutuhkan dalam kehamilan. Namun pada trimester kedua biasanya pada minggu ke-24 sampai 28 hingga akhir persalinan itu terjadi peningkatan hormon kontrainsulin, misalnya seperti estrogen, progesteron, kortisol, leptin, laktogen plasenta serta growth hormon plasenta yang akan menurunkan sensitivitas insulin. Sehingga tubuh kita itu membutuhkan lebih banyak insulin untuk menormalkan kadar gula darah. Nah, kondisi ini yang terutama pada pertengahan hingga kehamilan ini akan menyebabkan gula darah itu sedikit meningkat. Dan kalau misalnya dia tidak bisa mengkompensasi, maka itulah kita sebut sebagai DM gestasional. Ini tadi penyebab DMG, yang pertama adalah disfungsi beta pankreas tadi ya. Jadi beta pankreas ini adalah sel penghasil insulin. Jadi adanya hilangnya kemampuan sel untuk melepaskan insulin sebagai respon dari kadar gula darah, serta beberapa gen yang berhubungan dengan disfungsi sel beta pankreas, misalnya pada GCK atau KCT like 1. Sementara pada resistensi insulin kronis itu
tadi sel tidak respon terhadap insulin dan faktor resiko resistensi insulin yang sudah ada sebelum kehamilan. Faktor risiko DMG. Jadi memang tidak semua pasien ibu hamil akan mengalami DMG. Namun ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kekerapan timbulnya DMG ini. Misalnya ada riwayat kondisi prediabetes atau riwayat DMG pada kehamilan sebelumnya. Kemudian adanya riwayat keluarga dengan diabetes, misalnya ayah ibunya ternyata menderita DM atau saudara kandungnya menderita DM, tentu resiko untuk penderita DMG akan meningkat. Kemudian pasien dengan IMT atau indeks massa tubuh yang tinggi sebelum kehamilan. Jadi sebelum hamil beliau sudah gemuk, nah itu meningkatkan resiko DMG. Atau penambahan berat badan yang berlebihan selama 18-24 minggu kehamilan. Jadi ketika pasiennya ketahuan hamil, makan jadi banyak tidak terkontrol, berat badan meningkat terlalu cepat dan terlalu banyak, maka itu akan meningkatkan resiko terjadinya DMG. Atau usia kehamilan lebih dari 40 tahun, jadi semakin pasien tua saat hamil akan meningkat resiko hiperglikeminya. Kemudian ada kondisi lain yang berkaitan dengan perkembangan diabetes, misalnya seperti polycystic ovary syndrome atau PCOS, yang memang nanti mekanismenya berhubungan dengan resistensi insulin. Atau pasien dengan berat badan lahir yang bayi sebelumnya lebih dari 4.000. Itu juga meningkatkan resiko DMG. Nah, gejala DMG seperti apa? Memang kalau untuk gejala DMG ini sama dengan gejala pada DM seperti umumnya atau seperti umumnya. Yang sayangnya memang mungkin sekitar 70% itu tidak bergejala. Tapi kalau misalnya sudah agak lanjut, gejala yang cukup jelas yang khas adalah sering BAK ya atau poliuria, sering haus atau polidipsi, serta mudah lapar atau polifagi. Disertai dengan weight loss, unexplained weight loss, yaitu penurunan berat badan yang tidak kita kehendaki. Misalnya makannya biasa tapi kok beratnya makin turun, nah itu apakah mungkin menderita diabetes. Keluhan yang lain misalnya mudah lelah, mual, luka sulit sembuh, kesemutan atau mata buram. Memang ini kita temukannya bisa di DM yang cukup lama ya, yang sudah 3-5 tahun. Kalau DMG karena dia memang jangka waktunya pendek selama kehamilan, jadi seringkali kita temukan tidak ada gejalanya. Kita temukan hanya dari hasil laboratoriumnya. Dari konsensus Perkeni 2021 sudah ada mengklasifikasikan ibu hamil yang resiko ibu hamil, resiko DMG pada ibu hamil. Jadi kita bisa klasifikasikan dia resiko rendah, resiko sedang, serta resiko tinggi. Kalau yang resiko rendah itu pasien etnis dengan prevalensi DMG rendah, kemudian riwayat diabetes pada first degree relatif. First degree relatif itu tadi keluarga dari pertama ya, jadi orang tua serta saudara kandung. Kemudian usia kurang dari 25 tahun, berat badannya normal sebelum hamil, berat badan saat lahirnya normal, kemudian tidak ada gangguan metabolisme glukosa, serta tidak ada riwayat obstetrik yang buruk. Ini dia low risk dan tidak perlu dilakukan TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Kalau untuk yang resiko sedang itu dia tidak termasuk dalam yang rendah, dan tidak masuk dalam yang tinggi. Jadi rekomendasi uji diagnostiknya dia dilakukan pada usia kehamilan 24-26 minggu. Kalau resiko tinggi itu kalau misal dia ada 2 atau lebih kriteria berikut, misalnya pasiennya obes, kemudian ada riwayat DM pada first degree relatifnya ya, misalnya pada orang tua, pada saudara gitu, atau adanya riwayat gangguan glukosa sebelumnya, misalnya pasien sudah prediabetes atau ada riwayat DMG sebelumnya. Kemudian adanya riwayat melahirkan bayi makrosomia, bayi sebelumnya besar, misalnya bayi sebelumnya 5.000 gitu ya atau 4.000, nah itu kita harus waspada apakah pasien ini menderita DMG atau tidak. Adanya glukosuria, yaitu adanya glukosa dalam urin, dan grup etnis dengan prevalensi yang tinggi, misalnya Hispanic, kemudian Asian American, African American, ya sebenarnya ASEAN dan South Asian masuk di sini ya. Jadi kita kalau misalnya satu ditambah dengan salah satu yang ini kita sudah masuk ke resiko tinggi. Nah, pada resiko tinggi ini kita lakukan pemeriksaan uji diagnostik dengan TTGO pada kehamilan pertama kali atau secepatnya mungkin. Dan kalau misalnya normal diulang pada usia kehamilan 24-48 minggu. Ini algoritmanya. Jadi yang pertama kita lakukan evaluasi faktor resiko yang tadi ya, apakah dia ada faktor resikonya
rendah, sedang, atau tinggi, dan kita lakukan pemeriksaan GDS. Tidak perlu puasa, jadi ketika misalnya ibunya datang siang-siang atau sore begitu, kita bisa lakukan pemeriksaan GDS dengan menggunakan yang GDS stick saja. Kalau ternyata resikonya sedang, dengan GDS-nya kurang dari 140, maka kita lakukan edukasi cara hidup sehat dan kita cek GDS setiap periksa kehamilan, minimal 1 kali per bulan. Kalau misalnya hasilnya masih di bawah 140, maka kita ulang tiap bulan. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 140 atau resikonya sedang dengan GDS di bawah 200 atau resiko tinggi, maka kita lakukan tata laksana diagnosis untuk DMG. Kemudian kita lakukan prosedur TTGO sesuai dengan prosedur yang paling optimal. Tapi kalau misalnya kita cek GDS-nya lebih dari 200 tanpa ada faktor resiko, kita lakukan proses diagnosis ke arah DM tipe 2 karena terlalu tinggi untuk DM gestasional. Kalau misalnya dia terdiagnosis DM tipe 2, maka kita rujuk ke poli atau ke dokter penyakit dalam atau endokrin untuk dikelola sebagai DM dalam kehamilan. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya itu belum menyampai DM tipe 2, maka kita lanjutkan ke TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Dari tadi saya sebutkan TTGO, tapi TTGO itu apa sebenarnya? TTGO itu adalah tes toleransi glukosa oral. Jadi prosedurnya nanti pasien itu akan diperiksakan gula darah puasanya, kemudian diberikan beban glukosa tertentu. Beban glukosanya itu sekitar ada beberapa metode, namun yang kita gunakan biasanya 75 gram glukosa. Dan nanti diperiksakan gula darah pada waktu 1 jam dan 2 jam setelah minum glukosa tadi itu. Dan untuk prosedurnya 3 hari sebelum pemeriksaan tetap makan seperti biasa ya, sehari-hari dan karbohidrat yang cukup, dan tetap melaksanakan aktivitas fisik seperti biasa. 1 hari sebelum periksa, pasien puasa selama 8-10 jam, kemudian paginya diambil darahnya, dibolehkan untuk minum air putih tanpa gula. Paginya TTGO dimulai dengan menggunakan pengambilan darah vena untuk kadar gula darah puasa, dan dilakukan TTGO. Tadi ya dengan beban glukosa 75 gram, dihabiskan dalam waktu 15 menit, dalam 300 ml air, kemudian pasien kita cek 1 jam dan 2 jam setelah pembebanan. Untuk interpretasi kadar GDP pada TTGO, ini kalau misalnya pada usia di bawah 24 minggu, kalau misalnya hasilnya di bawah 92, maka lanjut TTGO dengan level 75 gram glukosa. Kalau misalnya dia 92 hingga 125, kalau misalnya lebih dari 24 minggu, maka kita tidak perlu lanjutkan TTGO, pasti sudah masuk sebagai DMG. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 126, maka kita bisa sebut sebagai DM tipe 2, karena sudah terlalu tinggi kadar gula darahnya. Untuk screening gula darah memang kita anjurkan pada awal kehamilan ya, sebelum 24 minggu, itu kita lakukan pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini adalah pemeriksaan glycated hemoglobin, di mana kita memeriksa gula-gula yang menempel pada hemoglobin. Jadi nanti dia bisa melihat rata-rata gula darah selama 3 bulan ke belakang. Nah, kalau misalnya ternyata dia lebih dari 6,5, maka kita anggap sebagai pre-gestasional DM. Jadi kita sudah anggap sebagai diabetes. Tapi kalau misalnya A1C-nya kurang dari 6,5%, maka kita masih lakukan screening DMG atau DM gestasional pada minggu ke-24 hingga 28 kehamilan. Kalau misalnya kita tidak memiliki data atau tidak bisa memeriksakan HbA1c, maka kita lakukan 2-step untuk screening diabetes yang sama dengan kriteria diagnosis untuk DMG. Nah, sebelum konsepsi, kalau misal pasien itu sudah ada DM sebelumnya, tentu kita edukasi bahwa sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan kondisi euglikemia atau gula darah yang normal sebelum konsepsi dan sepanjang kehamilan. Kemudian, pada wanita dengan diabetes yang sudah diketahui sebelum kehamilan menunjukkan adanya peningkatan risiko malformasi kongenital sebanyak 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tanpa diabetes. Dan malformasi tersebut berhubungan dan berbanding lurus dengan peningkatan A1C selama 10 minggu pertama kehamilan, karena organogenesis umumnya terjadi pada 5-8 minggu kehamilan. Jadi pada ibu-ibu yang sudah hamil yang sudah DM sebelum hamil, tentu kita
harus edukasi dulu sebelum konsepsi bahwa penting sekali untuk mencapai kontrol glikemik yang baik. Dan wanita yang hamil pun juga kita lakukan rekomendasi untuk periksa mata yang secara rutin, terutama pada pasien dengan diabetes ya, untuk deteksi dini adanya retinopati pada kehamilan. Ini pada guidelines dari American Diabetes Association, ya ini untuk angka apa namanya, angka patokan untuk normalnya ya. Kalau untuk puasa dia 92, kemudian kalau untuk yang 1 jam 180, yang 2 jam 155. Ini beberapa perbandingan dari berbagai macam guidelines atau panduan di dunia, memang bermacam-macam. Yang kita pakai di sini biasanya dari WHO ya, yang 2013. Jadi untuk normalnya untuk fasting itu 92, kalau untuk yang 1 jam 180, yang 2 jam di bawah 153. Jadi kalau misal teman-teman nanti menemukan hasilnya di atas ini, maka saran saya dirujuk ke dokter penyakit dalam untuk dievaluasi lebih lanjut. Tujuan kita melakukan deteksi diabetes pada kehamilan adalah yang pertama, tentu ada menurunkan angka preeklamsi, menurunkan angka makrosomia, serta menurunkan angka distosia bahu. Kemudian pada wanita hamil dengan faktor resiko, tentu kita sarankan untuk tes untuk mengetahui DM tipe 2 atau tidak pada kunjungan pertama. Kemudian pada wanita hamil tanpa riwayat DM dan tanpa faktor resiko, itu kita lakukan tes untuk DMG pada usia kehamilan 24-28 minggu. Kalau pada wanita dengan DMG, kita screening untuk DM yang persisten pada 6-12 minggu setelah melahirkan. Jadi setelah misalnya pasien mengalami DMG gitu ya, mengalami DMG selama kehamilan, nah kita bisa lakukan screening 6-12 minggu setelah melahirkan apakah masih ada DMG atau tidak. Kalau misalnya masih ada, berarti mungkin sudah menjadi DM tipe 2. Kemudian wanita dengan riwayat DMG, maka kita lakukan screening. Misalnya pasien sudah bunikan nih, ternyata DMG gitu ya. Kemudian setelah melahirkan, ternyata gulanya normal. Nah itu bunikan harus screening untuk diabetes paling tidak setiap 3 tahun atau setiap tahun. Kemudian pada wanita dengan riwayat DMG dan intoleransi glukosa, maka kita lakukan terapi intervensi gaya hidup serta pertimbangan untuk metformin untuk pencegahan. Baik, kalau untuk tata laksana mungkin kita diskusikan lebih lanjut karena memang tidak dibahas di sini. Mungkin demikian Bu Niken yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Dokter Ardi. Materinya berat sekali dokternya, itu harusnya berapa SKS itu kalau pendidikan kedokteran itu dokter. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kepada Dokter Ardi Wildan? Yang dari Papua mungkin, dari Flores? Teman-teman mahasiswa? Atau teman-teman dosen pengajar? Tadi karena ada beberapa yang agak menarik begitu ya, kalimat dari Dokter Ardi yang terbiasa makan banyak, kemudian badannya tidak gendut. Nah, mungkin ada pengalaman atau sebaliknya yang lihat Instagram scroll gambar makanan sudah gendut. Nah, itu mungkin bagian dari tanda-tanda ini tadi ya. Mungkin bisa dikonsultasikan kepada beliau. Silakan, monggo. Teman-teman mahasiswa. Ini diamnya karena jelas atau karena penyebab lain? Atau bagian dari tanda-tanda tadi ada gangguan fokus begitu ya? Seperti yang diutarakan oleh Dr. Ardi Wildan tadi. Halo teman-teman, sudah cukup jelas? Semoga karena jelas ya, bukan karena bingung ya. Kalau berat nggak materinya tadi Ibu ya? Berat banget dokter. Monggo teman-teman. Bu Muda mungkin mau konsultasi Bu dengan Dokter Ardi.
Cukup? Bu Chandra kayaknya kemarin mau konsultasi. Nah, ini ada yang ingin bertanya, ini mahasiswa kami dari pendidikan profesi bidan. Beliau berdomisili di Banjarmasin, dokter. Mohon izin saya bacakan untuk pertanyaannya. Bagaimana persiapan pasien dengan diabetes mellitus saat prakonsepsi agar supaya tidak terjadi komplikasi pada ibu dan bayi saat kehamilan selain dengan screening? Demikian Dokter Ardi. Baik Bu, izin saya jawab. Jadi kalau misalnya pada pasien yang sudah diabetes sebelumnya ada rencana untuk hamil, tentu yang pertama kita lakukan adalah kita kontrol gula darah terlebih dahulu. Untuk kontrol gula darah itu ada beberapa pilar ya pada pasien diabetes. Antara lain adalah edukasi tentang diet serta aktivitas fisik. Jadi misalnya dietnya harus berapa kalori dulu, kemudian aktivitas fisiknya harus rutin, serta kalau misalnya belum terkontrol juga, maka kita lanjutkan dengan medikamentosa dengan obat-obatan atau mungkin insulin jika diperlukan. Nah, tentu pada pasien-pasien diabetes yang rencana hamil ini, obat-obatan perlu kita adjust ya, perlu kita sesuaikan dengan yang aman pada ibu hamil. Jadi kalau misalnya memang ada rencana untuk hamil, maka saran saya adalah disampaikan ke dokternya bahwa ada rencana untuk hamil sehingga nanti obat-obatannya ataupun insulinnya bisa dipilih yang aman untuk ibu hamil atau yang sudah ada studinya tentang pada ibu hamil. Nah, ketika memang sudah hamil, ya tentu kita perlu pemeriksaan yang lebih rutin ya untuk gula darahnya sehingga target HbA1c bisa tercapai di bawah 7%, bahkan lebih rendah untuk menjaga agar jangan sampai tadi timbul komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Mungkin saya ingin menambahkan juga kalau misalnya pada ibu yang menderita DMG ya misalnya, itu tata laksana utamanya adalah diet sebenarnya. Jadi sebagian besar pasien itu kalau misalnya kita lakukan edukasi diet, kita kirim ke ahli gizi atau ke dokter gizi gitu ya, nanti diatur pola makannya biasanya cukup baik gula darahnya. Tapi kalau misalnya tidak respon atau tidak membaik kadar gula darahnya, pilihan kedua sebenarnya adalah insulin. Jadi insulin baik itu yang jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau obat-obatan memang masih belum banyak studinya. Jadi seperti misalnya obat yang sering kita pakai ya glimepiride atau glibenclamide itu belum direkomendasikan pada pasien dengan diabetes gestasional. Sejauh ini hanya metformin yang mungkin cukup aman untuk DM gestasional. Dan itu memang perlu pemantauan lebih ketat ya dan mungkin perlu dikonsultasikan juga ke dokter penyakit dalam. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih Dokter Ardi. Semoga menjawab dari pertanyaan Ibu Vika. Mohon izin saya juga ikut bertanya, boleh ya dokter? Artinya wewenang atau tugas bidan yang bertindak di praktek mandiri itu sebatas pemeriksaan menggunakan dipstik itu aja ya dokter ya. Kemudian dilanjutkan kalau baca dari algoritmanya tadi, kemudian dilanjutkan dengan TTGU-nya begitu. Setelah ada ditemukan ditegakkan diagnosanya, dirujuk. Iya, betul Bu. Jadi yang pertama tadi peran sangat penting sekali ya untuk screening GDS. Karena kan mungkin teman-teman bidan nanti yang akan banyak sekali ketemu dengan ibu-ibu hamil dan sangat penting untuk melakukan screening GDS tadi itu. Dan kalau misalnya hasilnya tidak tadi sesuai alur yang tadi itu, ternyata dia meningkat, nah itu bisa dilanjutkan dengan TTGO. Nah, selanjutnya kalau misalnya hasilnya tidak normal, bisa dirujuk ke penyakit dalam untuk tata-laksana lanjutannya. Tapi kalau misalnya pasiennya belum mau atau misalnya pasiennya masih ya tentu banyak hambatan ya pada pasien, nggak semuanya akan langsung mau kontrol ke dokter penyakit dalam atau ke yang dokter gizi misalnya. Teman-teman bisa lakukan edukasi untuk mengatur pola makan serta aktivitas fisik. Tentu ini materi yang lain ya. Jadi kalau misalnya memang masih belum berkenan pasien dirujuk, bisa diedukasi untuk bagaimana sih anjuran pola makan yang baik pada ibu hamil, bagaimana olahraganya, sehingga kita harapkan dengan edukasi pola makan serta olahraga yang baik tadi bisa menormalkan kadar gula darahnya.
Dan edukasi diet itu tidak gampang ya Bu ya, maksudnya kita mengubah pola makan seseorang itu membutuhkan waktu dan effort yang cukup panjang gitu. Jadi ya jangan jangan dikira hanya gitu aja gitu, itu susah dan membutuhkan waktu yang mungkin tidak cukup dalam sekali pertemuan ya. Misalnya kita edukasi hari ini, nanti ketemu lagi kita evaluasi lagi, sudah belum ikuti anjurannya, kalau belum nanti kita evaluasi lagi. Jadi sangat besar sekali peranannya sebenarnya Bu. Oke, dokter. Terima kasih. Eh, tadi dari Bu Vika yang dari Banjarmasin berlanjut pertanyaannya, dokter. Terima kasih, dokter. Artinya tetap boleh hamil ya, dok? Misalnya si ibu tadi adalah ibu dengan diabetes mellitus atau gula darahnya tinggi. Oh ya, Atau boleh. boleh ya, dokter? Oke. Atau Boleh, yang tapi tidak memang boleh. Ya, dokter? iya, boleh Bu. Jadi memang pada pasien DM tentu boleh ya, kita kan maksudnya tidak boleh melarang untuk hamil ya. Kalau memang ingin hamil boleh, tapi memang tadi harus dikontrol gula darahnya. Tentu tidak tidak semua ini tidak pasti ya, maksudnya belum tentu yang gulanya nggak kontrol itu akan ada komplikasi baik pada ibu maupun bayinya, tapi risikonya meningkat gitu. Jadi ya tentu semua itu akan kuasa Allah ya, maksudnya untuk apakah pasien ini mengalami komplikasi atau tidak, tapi kita kan berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya ternyata pasien DM ini hamil, ya kita lakukan edukasi atau kontrol seketat mungkin. Oh, jadi boleh hamil asalkan dalam pengawasan begitu ya, dokter? Iya, betul. Terima kasih, dokter. Baik, selanjutnya ini yang raise hand, Kaprodi Seri Sarjana Kebidanan. Kami persilakan Ibu Septi Fitra. Oke, terima kasih Bu Niken. Mohon izin nggak bisa on cam karena ya biasa kalau Sabtu Minggu sudah sama anaknya di rumah. Mohon izin Dokter Ardi mau bertanya tentang apa itu hipertiroid. Kalau nggak salah hipertiroid itu kan ada konsumsi obat itu ya dok, apa PTU atau dan sejenisnya begitu nggih. Nah itu, nah mungkin juga ini teman-teman mahasiswa mungkin juga ada yang bertanya tapi mungkin malu-malu begitu. Nah apakah aman sebenarnya obat-obatan yang dikonsumsi untuk ibu-ibu terutama yang menyusui begitu, yang mengalami hipertiroid dengan mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, seperti itu dokter, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu pertanyaannya. Jadi mungkin saya berikan review sekilas untuk terapi pada hipertiroid. Jadi kalau misal pada hipertiroid itu ada 3 pilihan tata laksana. Yang pertama dengan operasi, jadi diambil semua kelenjar tiroidnya. Yang kedua dengan obat-obatan. Yang ketiga dengan radioiodine. Jadi nanti diberikan radioiodine yang akan merusak kelenjar tiroidnya. Nah, memang pada di Indonesia ini paling banyak kita mulai dengan obat-obatan. Obat-obatan tadi yang sudah Ibu sebutkan ada PTU, satu lagi adalah metimazol atau tirozol biasa mereknya. Nah, obat-obat ini memang ada resiko untuk gangguan pada janinnya. Jadi apa namanya ada resiko peningkatan gangguan malformasi pada janin. Namun cukup rendah sebenarnya angkanya dan lebih tinggi kalau misalnya hipertiroid yang tidak ditata laksana. Dan pilihannya biasanya pada ibu hamil trimester pertama itu adalah PTU, namun pada trimester kedua dan ketiga nanti di-switch ke metimazol. Seperti itu. Jadi boleh diberikan dan pada ibu hamil pun juga masih boleh diberikan. Nah, permasalahannya adalah pada ibu hamil itu biasanya akan hipertiroidnya itu akan semakin kurang terkontrol gitu. Jadi kadang-kadang membutuhkan evaluasi yang lebih ketat ya untuk pengobatan maupun monitoringnya. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan ibu hamil yang hipertiroid beratnya nggak naik-naik, tentu pada bayinya juga akan lebih rendah ya berat badan janinnya. Jadi membutuhkan tataran yang mungkin lebih agresif dibandingkan pada pasien dengan ibu yang tidak hamil. Sudah kejawab belum ya Bu?
Artinya kalau untuk yang obat-obatan disebutkan tadi ada yang aman, ada yang tidak begitu nggih, Dok? Sebenarnya relatif sama Bu, obat kalau untuk hipertiroid itu sama, mereka satu golongan sebenarnya ya, PTU dengan yang metimazol itu. Iya. Tapi memang disarankannya untuk yang trimester pertama menggunakan PTU, nanti yang trimester kedua, ketiga menggunakan metimazol. Tapi kalau tidak ada metimazol boleh dengan PTU juga. Tentu dengan edukasi bahwa ada sedikit peningkatan resiko malformasi kongenital pada bayinya. Tapi sejauh ini dari panduan-panduan di Indonesia maupun di luar sih masih cukup aman digunakan sih Bu. Oh, begitu. Oke. Terima kasih dokter penjelasannya. Oke, sami-sami Bu. Oke, mungkin sedikit teman-teman jangan salfok ya. Jadi harusnya banyak pertanyaan di sini karena jarang-jarang kita ketemu sama beliau-beliau yang sibuk di klinisi seperti itu ya. Jadi seharusnya banyak pertanyaan begitu. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Niken. Ya, terima kasih Bu Septi. Monggo teman-teman yang lain. Ini ada satu pertanyaan, dokter. Apakah ibu hamil dengan autoimun memiliki resiko mengalami hiper atau hipotiroid? Selanjutnya bagaimana atau apakah yang mungkin terjadi jika ibu hamil tersebut dengan autoimun mengalami hipertiroid? Demikian, dokter. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi pasien dengan autoimun, misalnya dengan lupus, itu memang seringkali meningkat resikonya mengalami autoimun di tempat yang lainnya, misalnya di tiroid atau di ginjal atau di lain-lain. Jadi tidak hamil pun dia meningkat resiko hiper atau hipotiroidnya. Dan jadi kalau hipertiroid tentu kita perlu cari tahu etiologinya atau penyebabnya apa. Kalau misal tadi pada yang penyakit Graves' disease itu memang penyebabnya adalah autoimun. Jadi akibat adanya antibodi TRAB dia merangsang pembentukan hormon tiroidnya. Dan dia itu biasanya kalau penyakit Graves sih lebih jelas ya gejalanya, bisa ada matanya menonjol, ada gondong gitu ya, itu lebih jelas. Jadi kita bisa lakukan screening lebih awal, bahkan mungkin sebelum pasien hamil. Untuk autoimun sendiri hubungan dengan kehamilan itu cukup bervariasi. Pada beberapa autoimun, misalnya pada lupus, itu seringkali akan memberat kalau hamil. Tapi pada autoimun yang lain, misalnya pada rheumatoid arthritis atau rematik, itu bisa lebih perbaikan justru kalau hamil. Jadi berbeda-beda respon kehamilan terhadap autoimun. Mungkin begitu Bu Niken. Terima kasih, Dokter Adi. Mbak Evira, bagaimana? Apakah sudah dapat ditangkap jawaban dari Dokter Adi? Masih bingung. Mungkin sudah cukup, Ibu. Evir? Insya Allah sudah cukup, Ibu. Oke. Teman-teman yang lain, monggo kami persilakan. Masih ada waktu. Ini katanya Dokter Adi tadi waktunya sampai dengan 2 hari begitu, jadi masih panjang. Silakan yang ingin bertanya. Atau mungkin bisa dibagi dokter pengalaman dokter menangani pasien, terutama di pasien yang hamil begitu, seseram apa sebetulnya hipotiroid atau diabetes mellitus. Itu dokter. Maaf putus-putus Bu, tadi gimana pertanyaannya Bu? Baik, saya sambung lagi dokter. Jadi mungkin bisa dibantu dokter terjemahkan kepada teman-teman ini seseram apa sebetulnya sih pasien hamil dengan hipo atau hipertiroid begitu, sehingga mungkin teman-teman ada gambaran ternyata gondong itu nggak cuma lehernya besar begitu, tapi perlu digarisbawahi bahwa dia mampu menjadi komplikasi yang bagaimana begitu sesuai dengan yang sudah pernah dokter tangani. Demikian dokter. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya mungkin saya sedikit rangkum ya.
Bu ya, apa namanya, untuk pasien dengan gangguan tiroid atau pada pasien dengan diabetes. Jadi kalau misal pada pasien dengan gangguan tiroid, memang kalau ada gondongan itu bisa 2 ya Bu, bisa karena memang, apa namanya, bisa karena paling sering sih karena gangguan iodium ya. Jadi karena gangguan iodium pada waktu kecil bisa defisiensi, jadi kelenjar tiroidnya itu berusaha untuk mengkompensasi dengan meningkatkan ukuran kelenjarnya, yaitu seringkali gejalanya hipotiroid. Tapi pada kondisi yang lain, misalnya ada kondisi tadi ya hipertiroid, ada penyakit chronic disease tadi matanya menonjol, ada gejala hipotiroid yang cukup jelas ya berdebar-debar, badan turun dengan gondong. Nah itu kita curiganya ke penyakit chronic disease, yaitu akibat kelebihan hormon tiroidnya. Dan untuk kondisi tiroid ini memang mungkin tidak sebanyak diabetes ya. Jadi lebih banyak pasien diabetes dibandingkan dengan gangguan tiroid ini. Tapi yang penting kita lakukan adalah tadi Bu, yaitu screening atau deteksi dini. Kita mengenali gejala-gejalanya serta pada pasien-pasien tertentu yang kita curigai atau yang resiko tinggi mengalami gangguan tiroid tadi, kita lakukan pemeriksaan fungsi tiroidnya. Kalau untuk DMG memang saat ini cukup banyak ya Bu angkanya, terutama pada ibu-ibu hamil yang sebelum hamil sudah obes. Jadi sudah berarti peningkatan beratnya terlalu banyak pada waktu kehamilan. Nah itu bisa memang banyak terdeteksi ya Bu di apa namanya di halo. Iya, Dokter. Iya Bang, tadi internet saya agak bermasalah. Itu tadi agak perlu kita lakukan screening ya Bu, karena memang banyak yang baru terdeteksi itu pas menjelang kelahiran. Jadi pas dia mau operasi misalnya mau ASC dicek gulanya tinggi gitu. Nah kan berarti ya dia tidak terdeteksi dari awal. Mungkin demikian Bu. Iya, terima kasih Dokter. Jadi sudah ada gambaran begitu ke teman-teman bahwa ternyata hipo, dan diabetes sebelum kehamilan itu cukup menyeramkan begitu. Selanjutnya ini ada Nurse Ama yang ingin bertanya. Raise hand, Nurse Ama. Bapak Ama. Sepertinya terlempar dari ruang ini. Teman-teman yang lain ada yang masih ingin didiskusikan dengan Dr. Adi Yudan? Teman-teman yang lain, Ibu dosen. Itu ada pertanyaan itu Bu Niken di kolom apa chat itu. Oh iya. Bapak Aman sudah bergabung kembali. Bapak Aman. Mohon ya. Ya, Assalamualaikum, mohon bertanya Dokter. Iya Pak, monggo. Iya. Gini perkenalan dulu, nama saya Aman, saya perawat dokter dari ya ini saya masuk di kelas bidan. Saya mau bertanya Dok. Mungkin langsung ke kasus aja nih Dok. Oke, silakan Pak. Iya. Jadi semisal Dok ada pasien wanita usia 26 tahun dengan luka kehamilan 3637 minggu. Ini pertanyaan saya fokusnya Putus ya Bu. Nurse Aman, apakah masih bergabung bersama kita di ruang Zoom? Terlempar. Pas Bergabung lagi. Ya, ini praktisi dari rumah sakit yang tertarik untuk ikut di kelas pakar bersama Dr. Adi Yudan, sehingga yang beliau tanyakan langsung pada sasaran kasus gitu.
Nggih, Monggo dilanjut Mas Amang. bisa. Dengan UK kehamilan 3 6 3 minggu masa lanjutkan ya. Didapatkan tensi mungkin 150/90, kemudian sudah didapatkan odin pada ekstremitas juga. Setelah dilakukan cek lab ternyata protein urinya positif 3, kemudian gula darahnya 500. Nah, waktu dilakukan PNC postnatal care-nya dari SPOG mungkin konsul ke SPPD didapatkan, kemudian dapat advis injeksi insulin. Nah, di situ pertanyaan saya pertama, apakah ada pengaruh antara injeksi insulin dengan produksi dan kualitas ASI? Kemudian yang kedua, Dok, dari gejala diabetes kan kita dapat 3P itu, polidipsi, poliuri, polipagi. Nah, dengan pasien PEB ini kan harus benar-benar dibatasi cairannya. Takutnya nanti kan entah kardiomegali atau ada odin yang lainnya. Nah, ini kan sangat kontraindikasi dengan gejalanya yang dia merasa haus dan kemudian pasien ini dapat insulin gitu loh. Jadi dia haus tapi cairannya dibatasi gitu loh. Gimana untuk pemenuhan kebutuhan cairannya per harinya gitu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Amang, sangat menarik sekali pertanyaannya ya. Ya. Yang pertama tentang insulin. Ya, insulin ini sangat banyak sekali mispersepsi ya terhadap insulin ini, baik oleh kita sendiri maupun oleh pasien. Terutama oleh pasien ya, pasien itu takut kalau dapat insulin nanti nggak bisa lepas, ketergantungan dan sebagainya. Nah, jadi insulin ini sebenarnya diberikan adalah analog insulin dari tubuh kita. Jadi sebenarnya kan tubuh kita secara natural, secara normal akan menghasilkan insulin oleh sel beta di pankreas. Nah, pada pasien-pasien diabetes, kalau yang tipe 1 itu kan sel betanya hancur, jadi tidak bisa produksi insulin secara mandiri. Jadi mau tidak mau dia harus pakai insulin. Untuk yang pasien DM tipe 2 itu dia dibantu oleh insulin karena insulin yang endogen yang dalam tubuh kita tidak bisa mengkompensasi tingginya gula darah tersebut. Jadi kalau misalnya bisa dibilang sebenarnya insulin itu adalah suatu suplementasi. Jadi kita hanya menambah yang sudah ada dalam tubuh kita. Nah, pada ibu hamil maupun pada ibu yang menyusui, itu memang sudah ada beberapa studinya, Pak, itu cukup aman pada ibu hamil maupun yang menyusui. Karena kan tadi yang berbeda dengan insulin endogen itu mungkin pembawanya saja. Jadi kalau misal insulin ini sama, tapi kan nanti kalau misalnya kita baca lagi ya ada insulin yang bisa Novorapid, ada yang Apidra, ada yang Humalog, kan macam-macam tuh jenisnya. Nah itu yang beda hanyalah di pembawanya saja, tapi kalau insulinnya sih aman. Jadi justru malah kalau misalnya dari beberapa penelitian yang paling aman itu adalah insulin pada ibu hamil dibandingkan dengan obat-obatan, misalnya dengan metformin atau dengan yang lainnya. Karena dia relatif tidak berinteraksi dengan obat-obatan yang lain dan tadi ya sama dengan insulin di tubuh kita. Jadi kalau misalnya mau digunakan pada ibu hamil atau pada ibu menyusui, insya Allah sih aman. Yang kedua, tadi gejala 3P pada ibu yang mengalami preeklamsia. Jadi gejala 3P itu terjadi pada DM yang cukup berat biasanya, Pak. Jadi pada DM yang sudah tidak terkontrol, gula di atas 300, 400 gitu ya, yang bertahun-tahun terjadi. Nah, 3P itu terjadi karena gula yang terlalu tinggi tadi itu, sehingga karena ginjal kita itu memiliki threshold atau memiliki batas filtrasi atau penyaringan yang tertentu, sehingga kita gula terlalu tinggi maka akan dibuang melalui ginjal. Nah, ketika kita gula itu dibuang melalui urin tadi itu, maka dia akan menarik cairan ke dalam urin sehingga pipisnya jadi banyak. Nah, ketika pipisnya banyak itu jadi cepat haus, jadinya apa namanya dehidrasi ya, jadi banyak-banyak minum. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami preeklamsi yang tadi harus cairannya dibatasi, tentu yang bisa kita lakukan pertama adalah kita lakukan kontrol gula darahnya. Jadi ketika gulanya kita lakukan kontrol yang cepat, tentu gulanya akan turun ke batas normal sehingga tadi gula yang keluar melalui urin juga nggak banyak juga. Ketika gula yang keluar melalui urin nggak banyak, tentu dia tidak akan menarik cairan lagi sehingga poliurinnya bisa berkurang. Ketika poliurinnya berkurang, polidipsi akan berkurang juga. Jadi keluhannya tadi itu akan berkurang.
Nah, mungkin bicara sedikit lebih lanjut tentang tata laksana diabetes, pada pasien-pasien yang ada 3P-nya itu Pak, yang ada 3P plus weight loss, itu indikasi untuk diberikan insulin, karena memang cukup berat ya gejalanya, sehingga kita berikan insulin untuk menormalkan metabolismenya. Nanti setelah itu baru kita evaluasi kembali. Jadi mungkin kesimpulannya tadi, jika ada masalah 3P dan preeklamsia, kita normalkan gulanya dengan insulin lebih dahulu. Untuk cairannya, kita bisa berikan dengan balance yang normal balance yang seimbang. Jadi kalau misalnya berapa output-nya, itu kita ganti segitu aja. Kita harapkan dengan begitu tidak menambahkan edema maupun kongestif pada jantungnya. Nanti setelah gulanya terkontrol, nah itu kita bisa lakukan evaluasi lagi berapa cairan yang bisa kita berikan. Cukup jelas ya Pak ya? Ya, cukup jelas Dokter. Terima kasih. Iya, sami-sami. Baik, terima kasih. Sepertinya karena keterbatasan waktu, begitu Dokter Ardi sudah ditunggu oleh pasien-pasiennya. Jadi sangat disayangkan harus kita akhiri terlebih dahulu untuk kuliah pakar seri yang kedua ini. Semoga ada pertemuan kembali dengan beliau. Dokter Ardi, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada kami, Dokter? Iya, terima kasih Bu Niken. Sebenarnya nggak sih, hari ini libur sih, nggak ada pasien sih Bu. Mungkin ada penyanyi chat yang saya jawab singkat ya Bu ya. Jadi tadi saya baca, mengapa pada ibu hamil yang kegagalan berulang perlu diperiksakan fungsi tiroid. Ya, tentu pada ibu yang yang abortus berulang, itu kita perlu evaluasi beberapa penyebab. Baik itu dari penyebab hematologi, misalnya apakah ada sindrom antifosfolipid, atau misalnya pada kasus ini adalah kasus tiroid. Karena pada gangguan tiroid tadi yang sudah saya sebutkan, dia berperan dalam fungsi pembentukan organogenesis. Jadi kalau misalnya dia berlebihan atau kekurangan, tentu dapat menyebabkan gangguan pada organogenesis yang akhirnya menyebabkan abortus. Jadi itu perlu kita evaluasi. Yang kedua, pada DM tipe 1 atau DM tipe 2. Nah, pada DM tipe 1 dan DM tipe 2 itu memang agak berbeda pendekatannya. Kalau DM tipe 1 itu disebabkan oleh autoimun, bisa muncul pada usia muda. Pada usia muda itu pada usia remaja biasanya ya. Itu pada DM tipe 1 ini ada destruksi atau gangguan dari sel beta pankreasnya. Jadi benar-benar tidak ada insulin yang dihasilkan. Jadi benar-benar nol insulinnya. Nah, pada DM tipe 1 ini benar-benar harus wajib menggunakan insulin, karena kalau tidak pakai insulin dia akan jatuh ke dalam kondisi keracunan gula darah atau ketoacidosis diabetik. Kalau pada DM tipe 2 ini yang seringkali kombinasi antara disfungsi insulin dengan lifestyle, misalnya dengan kegemukan, dengan kurang aktivitas fisik, dengan diet dan sebagainya. Kalau pada ibu hamil, bedanya tadi ya, kalau misalnya pada DM tipe 2 kita masih bisa mencoba dengan diet atau olahraga. Tapi kalau pada DM tipe 1, ya memang mau tidak mau kita harus pakai insulin, begitu. Mungkin demikian Bu Niken. Nah, untuk penutupnya, ya pada teman-teman sekalian, saya pesankan sih untuk tadi ya lakukan screening, paling tidak gejala maupun tanda pada pasien dengan gangguan tiroid, baik pada hiper maupun hipotiroid, serta lakukan screening gula darah pada pasien-pasien dengan kehamilan. Untuk screeningnya masih bisa menggunakan GD stick, jadi mungkin bisa disediakan ya Bu Niken, mungkin untuk GD stick kan tidak terlalu mahal ya. Kalau kita cek di apotek pun juga paling 15.000, 20.000 gitu sekali sebulan, insya Allah itu tidak memberatkan. Sehingga kalau misal ada peningkatan gula darah, kita bisa lakukan deteksi lebih awal. Untuk yang tiroid memang sayangnya pemeriksaannya tidak terlalu banyak tersedia ya di Jakarta pun juga tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas untuk cek hormon tiroid ini. Tapi kalau misalnya ada kecurigaan yang kuat dari gejalanya, nah itu bisa dirujuk ke dokter penyakit dalam untuk dievaluasi lebih lanjut. Yang untuk diabetes mellitus atau DM gestasional tadi kita bisa lakukan edukasi untuk pengaturan pola makan maupun olahraga, sehingga bisa kita lakukan kontrol gula darah yang lebih awal. Tapi kalau belum terkontrol juga, maka perlu kita rujuk untuk evaluasi lebih lanjut.
Dari Bu Rika bertanya, Bu, izin bertanya untuk pilihan kontrasepsi pada DM bagaimana? Nah, pada DM memang pada kontrasepsi yang hormonal ya, Bu, itu seringkali kita ada apa namanya, ada peningkatan gula darah pada yang mendapatkan pada pas saya mendapat kontrasepsi hormonal seringkali ada peningkatan gula darah, sehingga pada pasien yang mendapatkan kontrasepsi hormonal tentu kita harus lebih evaluasi lebih lanjut untuk gula darahnya. Bukan berarti nggak boleh, tapi lebih ketat untuk kontrol gula darahnya. Mungkin demikian sih, Bu Niken. Terima kasih Dokter Ardi yang sudah mandiri membaca di kolom chat begitu ya, meringankan tugas saya Dokter. Iya, Bu. Saling bantu ya Bu Niken ya. Iya. Oke. Bu Erika ini sudah ada aba-aba diakhiri, tetap aja mau dilanjut. Sepertinya ini menunjukkan signal-signal ingin diperpanjang begitu Bu Erika ya. Asalkan Dokter Ardi berkenan saja begitu. Oke, terima kasih Dokter Ardi yang luar biasa materinya, harusnya ini 7 SKS mungkin. Teman-teman, semoga seusai dari kuliah pakar pada pagi hari ini tidak muncul gejala vomit begitu ya, mual muntah begitu setelah perkuliahan, karena begitu beratnya materi pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, Dr. Ardi Wildan, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah, usai sudah untuk sesi ilmiah pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan kepahaman yang luar biasa pada kita semuanya, sehingga memberikan suatu kebaharuan dalam implementasi sebagai bidan di praktik mandiri maupun di klinik. Tidak banyak yang bisa kita berikan kepada Dr. Ade Wildan. Berikut kami serahkan sertifikat sebagai dosen pakar yang telah berkenan untuk berbagi ilmu bersama kami berikan kepada Dr. Ardi Wildan, spesialis penyakit dalam, yang pada sesi kali ini bertindak sebagai narasumber di kuliah pakar dengan topik hipertiroid dan diabetes mellitus gestasional. Dengan demikian, ya Dokter. Ya, terima kasih Bu, sertifikatnya saya terima ya. Terima kasih Dokter, sudah diterima secara virtual. Alhamdulillah, saya sudah kami selaku program studi Stikes Pemkab Jombang di kebidanan mengaturkan banyak terima kasih kepada Dr. Ardi Wildan. Semoga tidak kapok untuk terus berbagi ilmu bersama kami yang fakir ilmu ini, Dokter. Kekurangan kami mohon dimaafkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang luar biasa. Kekurangan mohon dimaafkan. Saya mewakili Prodi Kebidanan Stikes Pemkab Jombang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ardi Wildan, spesialis penyakit dalam. Teman-teman sekalian, resumenya jangan lupa untuk disubmit di link postes. Sekian untuk kuliah pakar pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengaturkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu, teman-teman semua. Saya izin live dahulu. Terima kasih Dr. Ardi. Kemudian ngapain itu dada-dada? Ya teman-teman, silakan diisi untuk postesnya ya, yang sudah dikirim oleh panitia di grup kuliah pakar. Untuk materi silakan di-download sendiri, sudah kami bagikan di grup. Oke, terima kasih, boleh untuk live di ruang Zoom.